Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG Kemenak Bek 1, perkenalkan saya Kartini SPDI NIM 2100012424449. Nomor peserta 760147000390. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri nomor 11 Galung dan mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2025. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi dengan tema haji. Materi ini merupakan materi kelas 5 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL dan TPACK. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu. Lanjut membaca doa belajar. Ketua kelas maju ke depan. Sudah siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku paham dan pengertian yang baik. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ananda kita Alifa Az-Zahra. Anak-anakku sekalian, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah. Lanjut dengan membaca surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Izin. Iya. Jadi yang tiga orang izin ya. Nah, coba Safiur Rahman Azaki bajunya dirapikan. Kila duduknya diperbaiki, menghadap ke depan. Alifa Az-Zahra. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana bajunya Saki? Apa sudah rapi? Sudah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Indahnya berteman. Iya, indahnya berteman. Apalagi? Berteman tidak membedakan agama. Iya, jadi kalau kita berteman, kita tidak boleh membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi kita harus saling menghargai antara sesama. Nah, jadi pelajaran kita hari ini tentang haji. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu videonya. Silakan anak-anak simak dengan baik, karena sebentar kita akan mengajukan pertanyaan tentang Ka'bah. Kita akan mengenal lebih dalam tentang bagian-bagian dari Ka'bah yang mulia dan apa saja yang terdapat di dalam Ka'bah. Ka'bah adalah sebuah bangunan berbentuk segi empat, dibangun dengan batu biru yang keras. Perhatikan baik-baik ya.
15 meter. bagian-bagian Ka'bah. 15 meter. Di Ka'bah ada 4 pojok atau sudut. Dalam bahasa Arab, pojok disebut dengan rukun. 4 pojok atau rukun tersebut adalah sudut utara karena mengarahkan ke arah utara. Pintu Ka'bah. Pintu Itu Ka'bah perhatikan pintu Ka'bah. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa dahulu pintu itu Ka'bah tidak dulu segini sekarang. sebelum Ka'bah betul-betul jadi. Pertama. Terlihat jelas karena ia harus melalui tangga yang agak tinggi untuk menujunya. Sehingga siapa saja yang tidak dikehendaki Quraisy untuk masuk pintu Ka'bah, mereka akan langsung menariknya ke bawah atau menjatuhkannya dari pintu Ka'bah sebelum ia bisa masuk ke Ka'bah. Sehingga untuk bisa masuk melalui pintu Ka'bah, maka harus menggunakan tangga seperti tangga mimbar. Anak-anakku sekalian, apa yang anak-anak lihat waktu melihat video? Tentang apa? Tentang Ka'bah. Apa anak-anak pernah lihat berangkat orang ke Mekah? Pernah. Bagaimana perasaan anak-anak jika waktu melihat orang berangkat ke Mekah? Senang. Apakah anak-anak juga mau berangkat ke Mekah? Iya, mau. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kedua, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Sekarang kita akan bagi kelompok sesuai dengan karakteristik. Alifa Az-Zahra pindah ke kelompok 1. Alifa Az-Zahra pindah ke kelompok 1. Safiur Rahman Az-Zaki pindah ke kelompok 2. Jusrani pindah ke kelompok 3. Tukaran sama dengan Kaila. Oke, siapkan bahan dan alatnya karena kita akan mengerjakan proyek. Oke, siapkan bahan dan alatnya. Bagaimana bahan dan alatnya sudah siap? Jadi kita akan menyimak video yang kedua karena nantinya anak-anak akan mengerjakan proyek tentang apa yang ada di video. Jadi anak-anak tolong simak dengan baik-baik. Pasang. Simak videonya, pasang. Itu tentang ibadah haji yang merupakan yang ke-9. Dan pada yang ke-9 ini kita akan membagi menjadi ini kita akan belajar tentang ibadah ketentuannya. Setiap umat Islam bukan biaya yang besar. Dan kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, yaitu orang yang sudah dewasa, orang yang sudah ibadah haji. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Mari kita bahas satu persatu. Rukun haji ihram. Yang pertama, ihram. Wukuf tempat manusia
Subhanahu wa Ta'ala. Saat kami akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu tahallul sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri untuk perjalanan dari Arafah ke Mina. Selanjutnya melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina. Selanjutnya tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Yang terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Anak-anakku sekalian, ada beberapa syarat wajib, yaitu pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Ya, itulah syarat wajib haji yang akan dikerjakan nanti di proyek anak-anakku sekalian. Selanjutnya rukun haji. Apa itu rukun haji? Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Adapun bagian-bagian rukun haji yaitu yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam itulah rukun haji yang akan dilakukan apabila ada salah satu rukun haji yang tidak dikerjakan, maka haji tidak akan sah. Ada yang tahu apa itu ihram? Ihram, apa itu ihram? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram. Apa itu wukuf di Arafah? Wukuf orang artinya berdiri untuk memperbanyak zikir dan berdoa. Iya, anak-anakku sekalian, karena kita sudah menonton video masalah haji tentang wajib haji, rukun haji, maka anak-anakku mengambil tugas untuk mengerjakan proyek. Ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil tugasnya. Sekarang kelompok 1 mengerjakan bagian-bagian Ka'bah. Kelompok 2 menyusun wajib haji. Kelompok 3 mengerjakan tentang syarat wajib haji. Anak-anakku sekalian siap? Siap. Sebelum kita melakukan proyek, kita menyanyi dulu dengan lagu Aku Mau ke Mekah. Mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, melawat Aqabah, sa'i dan Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Ada depan dah. Mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, menembus Aqabah, sa'i dan Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang.
Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberi. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa mengerjakan proyeknya. Kelompok 1 mengerjakan tentang bagian-bagian Ka'bah dan kelompok 2 menyusun wajib haji dan kelompok 3 rukun haji. Dan sekarang kita akan membuat kesepakatan masalah waktu. Kita selama mengerjakan tugas, kita akan menggunakan waktu selama 30 menit. Nah, sekarang anak-anak mulai mengerjakan. 30 detik. Bagaimana kelompok 1? Sudah mengerti? Sudah. Kelompok 2 ada kendala? Tidak ada. Di sini lagi. Coba ini dulu ya, bukan hatinya bikin tadi. Dari tadi Bu. Ini. Bagaimana anak-anakku? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Nah, coba. Sudah. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Ya, coba. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mempresentasikan, kita selingi dulu ice breaking. Anak-anak tebak gambar ya. Silakan anak-anak lihat gambar ya. Udang rebus. Oke, Pausan, gambar apa Pausan? Udang rebus. Udang. Coba kita lihat dulu jawabannya ya. Oke, gambar yang pertama, Halifah Zahra. Tahu. Pida, gambar yang kedua. Lalat. Lalat. Selanjutnya kalau digabung gambar 1 dengan gambar yang kedua, jawabannya kita lihat ya. Jawabannya oke, benar. Gambar yang ketiga. Gambar apa? Naga. Gambar yang kedua? Listrik. Jawabannya? Oke. Lanjut gambar yang keenam. Oke.
Gambar yang ketujuh. Oke. Nah. Selanjutnya kita sudah melakukan permainan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan proyek kita masing-masing kelompok, setiap kelompok. Sebelum kita mempresentasikan, kita undi dulu ya. Siapa yang akan duluan naik? Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan kelompok 3 membacakan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 membacakan rukun haji. 1. Ihram. Nomor 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ibadah. Nomor 4. Sa'i. Nomor 5. Tahallul. Nomor 6. Tertib. Itulah dari rukun haji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita undi lagi. Jadi sekarang yang akan naik kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bagian-bagian Ka'bah. Yang pertama, rukun syami. Yang kedua, mihzab. Yang ketiga, rukun iraqi. Yang keempat, hitaman. Yang kelima, hijr Ismail. Yang keenam, makam Ibrahim. Yang ketujuh, pintu Ka'bah. Dan yang kedelapan, multazam. Yang ketiga, hajar aswad. Ke-10, sazarwan. Ke-11, rukun hajar aswad. Yang ke-12, rukun yamani. Dan yang selanjutnya, kiswa. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang tinggal satu kelompok yang pastinya yang naik akan kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang wajib haji. 1. Ihram. 2. Mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumlah diulang. Yang kelima, tawaf wada. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak semua sudah mengerjakan
proyeknya dengan baik dan kita akan menilai hasil proyek kalian. Sekarang kita akan lihat siapa yang paling tinggi nilainya. Kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Dan kelompok 2 mendapatkan nilai 92. Dan kelompok 3 mendapatkan nilai 90. Mendapatkan nilai yang paling tinggi adalah kelompok 2. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, Ananda, Alifa, Azahra, silakan. Ada berapa rukun haji? Ada 6. Coba sebutkan. Ihram. Coba yang pertama. Ihram. Nah, coba yang lainnya, yang kedua, apa lagi? Wukuf di Arafah. Selanjutnya. Tawaf ifadah. Yang keempat. Sa'i. Yang kelima. Tahallul. Yang terakhir. Masih ada yang mau menyimpulkan? Siapa lagi? Masih ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan lagi? Coba naikkan tangannya. Saya. Ya, silakan. Pengertian haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Lanjut. Yang kedua, kesimpulan kedua. Dalil tentang kewajiban haji. Oke. Dalil tentang kewajiban haji, syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, tata cara pelaksanaan haji. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, untuk mengetahui kemampuan anak-anakku sekalian, kita akan mengadakan kuis. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan melalui kuis itu dengan menggunakan barcode. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk pertanyaan soal yang pertama. Jelaskan perbedaan antara haji dan umrah. Pertanyaan yang kedua. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak mampu secara finansial untuk haji? Apakah bagian A, B, C, dan D?
Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah bisa berjalan soal dengan baik dengan mencapai 97%. Dan sekarang pertemuan kita selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang kurban. Anak-anakku sekalian, dengan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Lanjut membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.